Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami dengan tema pembelajaran aktif individual. Pendekatan belajar aktif. Pendekatan belajar aktif adalah pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir dari belajar aktif atau active learning. Untuk mencapai hal tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa atau anak didik. Belajar aktif menurut Myers dan Jones meliputi pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan diskusi yang penuh makna, mendengar, menulis, membaca, dan merefleksi materi, gagasan, isu, dan materi akademik. Paulson dan Faust mengungkapkan bahwa belajar aktif secara sederhana merupakan segala sesuatu yang dilakukan peserta didik selain hanya menjadi pendengar pasif ceramah dari guru. Hal ini meliputi segala sesuatu dari latihan mendengarkan untuk mencerna segala sesuatu yang didengar, latihan menulis pendek dalam menanggapi materi dari guru, sampai dengan latihan kelompok yang kompleks untuk menerapkan materi pembelajaran dalam situasi kehidupan nyata atau pada permasalahan yang baru. Strategi untuk mengaktifkan peserta didik tertentu menggunakan satu atau lebih elemen dasar. Aktivitas dasar yang dimaksudkan adalah yang pertama, berbicara dan mendengarkan, yang kedua, menulis, yang ketiga, membaca, keempat, merefleksi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode active learning. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, peserta didik diberitahu apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan pengarahan secara jelas dalam proses diskusi. Yang keempat, mempertimbangkan teknik pembelajaran aktif yang digunakan. Yang kelima, menciptakan iklim pembelajaran yang aktif. Penerapan pembelajaran aktif. Menurut Auside 2010 dalam Sudarmin 2016, memaknai pembelajaran aktif atau active learning adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud memberdayakan siswa agar belajar dan membelajar, dan pembelajaran selalu menggunakan berbagai cara atau strategi yang secara aktif. Dengan demikian, dalam pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang dimiliki oleh siswa. Di samping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Keefektifan dari model pembelajaran aktif ditunjukkan pada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa siswa berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu. Penelitian Polio 1984 menunjukkan bahwa siswa dalam ruang kelas hanya memperhatikan pelajaran sekitar 40% dari waktu pembelajaran yang tersedia. Sementara penelitian McCarthy 1986 menyebutkan bahwa dalam 10 menit pertama, perhatian siswa dapat mencapai 70% dan berkurang sampai menjadi 20% pada waktu 20 menit terakhir. Kondisi tersebut di atas merupakan kondisi umum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Pembelajaran aktif atau active learning meliputi semua model strategi, pendekatan atau metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk melibatkan
pembelajaran agar dapat melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan secara aktif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang melibatkan pembelajar untuk melakukan sesuatu dan berpikir mengenai apa yang akan dikerjakan. Dengan demikian, esensi pembelajaran aktif sesungguhnya adalah belajar bagaimana caranya belajar. Jelas bahwa pembelajaran hendaknya tidak hanya meniru atau mengulang-ulang. Pembelajaran merupakan sebuah proses menemukan secara terus-menerus, sehingga harus berfokus pada pembelajaran. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk melibatkan pembelajar, antara lain experiential learning, pembelajaran kooperatif, metode studi kasus, simulasi, bermain peran, tutor sebaya, kerja lapangan, belajar mandiri, atau tugas perpustakaan. Penerapan pembelajaran aktif di sekolah didasarkan pada prinsip bahwa cara belajar terbaik bagi pembelajar adalah dengan menggunakan semua idenya, dan dengan mengeksplorasi lingkungannya yang terdiri atas orang lain, tempat, dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata atau pembelajaran kontekstual. Selain itu, melalui belajar dari pengalaman langsung dan nyata, hasil belajar akan lebih optimal dan bermakna bagi pembelajar. Ciri-ciri pembelajar aktif menurut Bonwell 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak mendengarkan pelajaran secara pasif tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi umpan balik yang lebih cepat akan terjadi dalam proses pembelajaran. Sedangkan ciri-ciri pembelajaran aktif menurut Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2010 adalah: yang pertama, kegiatan belajar menarik minat peserta didik. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk bertanya. Yang ketiga, peserta didik berpikir aktif dan kreatif. Yang keempat, peserta didik melakukan eksplorasi. Yang kelima, menggunakan alat, bahan, atau sarana bila dituntut untuk kegiatan belajar. Yang terakhir, mendorong peserta didik mencari informasi, data, dan mencari jawaban atas pertanyaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran aktif atau active learning untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi mereka yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif juga untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, akan lebih mudah dipahami serta lebih lama diingat siswa. Apabila siswa dilibatkan secara aktif, baik mental, fisik, dan sosial, dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, guru dapat menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Penggunaan metode belajar aktif dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan kondisi belajar dan kemampuan guru dalam melaksanakan metode tersebut. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 7. Terima kasih, saya kembalikan.